Sobat, predikat Indonesia sebagai negara kopi memang bukan buah bibir yang baru viral, sudah ada sejak abad 16. Indonesia kini menduduki peringkat keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. The Huffington Post, situs berita asal Amerika, bahkan menyebut kopi luwak dari Sumatera, Indonesia sebagai kopi termahal di dunia. BUMN Info kali ini akan mengulas seberapa jauh perkembangan perkebunan perkopian Indonesia hingga mampu menyandang gelar internasional tersebut. Perkebunan kopi di Indonesia tersebar hampir di seluruh provinsi, kecuali wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data yang didapat dari BPS tahun 2018, tercatat bahwa luas perkebunan kopi di Indonesia secara keseluruhan mencapai sebesar 1,2 juta hektar. Di perkebunan yang dikelola BUMN sendiri, kopi menjadi komoditas utama dari holding Perkebunan Nusantara PTPN 3 Persero. Perkebunan kopi tersebar di seluruh Indonesia melalui anak perusahaannya, yaitu PTPN 9 dan PTPN 12. Dari dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica, PTPN mempunyai potensi keduanya. Berikut perbedaan Robusta dan Arabica. Sobat, tahukah kamu kualitas kopi Arabica Indonesia telah diakui mampu menyaingi kopi Arabica asal Brazil? Jenis kopi Arabica yang terkenal diantaranya Special Gayo, Mandailing, Java Preanger, Toraja, Enrekang, Kintamani, dan Flores Bajawa. Bahkan, PTPN 12 memiliki sebuah perkebunan kopi dengan kualitas kopi Arabica yang sangat baik di Kalisak, Jampit, Bondowoso, Jawa Timur. Perkebunan kopi ini merupakan kawasan agrowisata di Bondowoso. Dalam setahun, perkebunan ini mampu memproduksi sekitar 1.000 ton kopi Arabica. Kopi produksinya memiliki kualitas yang baik karena diproduksi dengan sistem pengelolaan budidaya. Kopinya diolah dengan cara dicuci atau wet process untuk menghilangkan semua kulit-kulit daging yang melekat pada biji kopi sebelum dikeringkan. Proses pengolahan kopi di sana bahkan telah mengantongi jaminan kualitas UTZ Certified, yakni standar internasional dari sebuah organisasi di Belanda. Proses yang dilakukan PTPN 12 tersebut menjadikan Java Cafe ini dianggap sebagai specialty Arabica Cafe atau sebagai kopi yang memiliki aroma dan rasa premium. Java Cafe ini bahkan telah terdaftar di Amerika Serikat yang terkenal dengan nama Java Cafe Jampit, Java Cafe Belawan, Java Cafe Kayumas, dan Java Cafe Pancor. Sebagai salah satu negara pengekspor kopi terbesar di dunia, tentu Indonesia mempunyai beberapa negara tujuan ekspor. Menurut publikasi BPS, 5 negara tujuan ekspor kopi terbanyak Indonesia pada Mei 2020, yaitu Amerika Serikat, Italia, Mesir, Malaysia, dan Jepang. Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbanyak Indonesia. Tercatat bahwa pada periode Januari sampai Mei 2020, ekspor kopi mencapai 93,8 juta US dollar. Nilai ekspor ini tercatat memang mengalami penurunan sebesar 20,17% dari periode yang sama pada 2019 lalu, yakni senilai 117,5 juta US dollar akibat dampak pandemi COVID-19. Perkembangan kopi Indonesia memang menorehkan garis yang terus positif. Sebanyak 23 jenama kopi lokal Indonesia bahkan berhasil meraih penghargaan dari Agency for the Valorization Agriculture Product Prancis pada tahun 2018. Penghargaan diikuti oleh 170 produsen kopi dari seluruh dunia. Dalam kegiatan bertajuk Cafe Roasted in their Country of Origin, Indonesia menjadi negara kedua yang meraih penghargaan terbanyak di bawah Kolombia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kopi lokal Nusantara mendapat pengakuan untuk dipasarkan di Eropa. Berbicara mengenai ekspor kopi, tentu kopi Indonesia sudah punya tempat di mata dunia. Lalu, bagaimana dengan pasar domestik? Pasar domestik pun cukup besar dan sangat berpeluang dimanfaatkan untuk kedepannya. Data International Cafe Organization mencatat bahwa tren konsumsi kopi domestik di Indonesia terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada periode 2018 sampai 2019,
jumlah konsumsi kopi domestik mencapai 4.800 kantong berkapasitas 60 kg. Jumlah konsumsi ini pun kemudian memengaruhi jumlah tren perdagangan kopi di Indonesia yang juga ikut terus meningkat sepanjang tahunnya. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah gerai kopi di Indonesia meningkat hampir 3 kali lipat. Penyebabnya bukan lagi sekedar perkara ekonomi, melainkan sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Maka, semakin banyak konsumsi, perekonomian petani kopi pun semakin meningkat. Melihat perkembangan ini, tingkat produktivitas kopi nasional saat ini perlu ditingkatkan oleh pihak PTPN. Selain itu, hal yang tak kalah penting ialah dari segi kualitas hasil panen. Metode budidaya kopi di kalangan petani yang lebih efektif dan efisien sangat perlu diperhatikan. Nah sobat, itulah ulasan mengenai perkembangan perkebunan kopi di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.